Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama AMMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk membuka dan membersihkan karburator sepeda motor. Pada video kali ini kita menggunakan motor Vega ya. Vega Air New. Ini saringannya udah kita buka langsung. Jadi kita langsung saja praktekkan, oke? Yang pertama yaitu kita buka dulu bautnya. Bautnya ada dua ya, ada di kanan dan di kiri. Itu kita buka perlahan-lahan ya. Itu biasanya kunci 8, ada juga yang kunci L ya. Ini kombinasi malah ya, sebelah kiri kunci 8, sebelah kanannya itu menggunakan kunci L ya. Jadi disesuaikan aja kuncinya, buka perlahan ya. Nah, ini udah kelihatan setelah dibuka. Kemudian ini ada intake-nya ya, ada perpaknya plastik ya, agak tebal. Itu juga biasanya ada seal-nya ya. Di celah-celahnya ada seal. Oke, next selanjutnya kita buka baut skep-nya ya, yang di atas. Itu biasanya menggunakan obeng. Ya, ini tali gasnya udah nggak ini ya, lagi nggak baru lagi ya. Nah, jadi ini baut skep-nya ada dua ya, kita buka langsung, terus langsung saja dicabut ya. Tuh, dicabut itu posisi skep dan jarum skepnya. Ada pernya juga kelihatan. Ini karburatornya sudah mulai terlihat. Biasanya ini boleh kita buka juga dulu ya. Nah, kita tarik springnya atau pernya, terus kita buka dalemannya. Beberapa faktor penyebab kerusakan karburator biasanya ada terdapat air ya, dan kotoran ya. Itu biasanya dari dalam tangki ya. Kalau dalam tangki ada airnya biasanya mengalir, ada air, ada kotoran, itu biasanya langsung mengalir ke karburator. Walaupun ada saringan pun biasanya tetap tembus juga ya. Oke, kita buka nih baut yang penguncinya, ada 4 biji di bawah. Tuh udah mulai kelihatan ya. Ini terutama untuk pemula-pemula, usahakan dengan pelan-pelan dulu aja untuk membukanya. Ya, kemudian ini ada kelihatan pelampung. Nah, pelampungnya itu ada pen pelampungnya. Pennya silakan didorong terus ditarik gitu ya. Nah, kalau emang susah pakai tangan, dorong pakai yang obeng yang lebih kecil. Terus tarik menggunakan tang yang lebih runcing. Nah, kalau susah pakai tangan, kita menggunakan alat. Nah, ya. Kalau cabut, pelampungnya baru bisa dikeluarkan. Ya. Ini pelampungnya pastikan kondisinya tidak pecah ya, tidak bermasalah. Itu ada juga jarum pelampungnya masih nempel. Terus di sini ada ya main jet ya, main jet ini sering terjadi sumbatan-sumbatan atau terdapatnya kotoran-kotoran di dalam spuyer-spuyernya ini. Ada main jet dan juga ada pilot jet. Itu karena lubangnya kecil-kecil biasanya ya. Itu rawan untuk tersumbat kotoran, kerak-kerak ya. Nah, terus di sini sering nempel tuh kotoran. Atau sering sejenis kayak jamur gitu ya, putih-putih biasanya tuh. Nah, next selanjutnya yang akan kita lakukan adalah untuk membuka ya setelan udaranya ya. Setelan udara, baut setelan udara itu harus dibuka ya, supaya bisa kita membersihkan lubang-lubangnya di dalamnya. Jadi tidak terdapat kotoran-kotoran luar masuk ke dalam ruang sini. Ya, itu setelan angin. Terus next selanjutnya tuh ada pernya ya, setelan angin ada pernya di dalam, boleh dikeluarin. Ini juga ada setelan gasnya ya, setelan throttle. Itu semakin kita majukan itu naik, skepnya naik ya, RPM-nya semakin tinggi ya.
ukuran standar kita 1500 rpm biasanya ya. 1500 itu atau posisi langsam. Nah, ini disinilah tempat menyetelnya, ini baut ini. Ya, nanti mungkin next untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyetel, mencampur udara dan bahan bakarnya yang presisi ya, nanti di video selanjutnya. Ini untuk membuka dan membersihkan dulu hari ini. Oke, setelah terbuka nih, kemudian di dalam juga ada pernya ya. Emang agak nyelip dikit ya, apalagi yang untuk yang udah lama nggak dibersihkan, udah lama nggak dibuka, atau buka nggak sampai buka ininya ya, buka setelannya. Nah, usahakan sekarang untuk bisa dibuka ya. Emang agak keras, butuh perjuangan karena belum pernah dibuka. Oke ya, ini kayak jaulnya. Next, selanjutnya ya, yang perlu kita lakukan yaitu untuk membersihkannya ya. Membersihkannya kita bisa berbagai macam cara. Ini salah satu caranya yaitu menggunakan cairan pembersih karburator. Ya, sebenarnya boleh sih dibersihkan pakai bensin, terus disemprot pakai kompresor, angin kompresor, boleh ya. Ini untuk yang lebih direkomendasikan menggunakan cairan pembersih injektor atau pembersih karburator ya, karena cairan ini bisa membuang kotorannya lebih tajam lagi ya, lebih bersih lagi dibanding dengan menggunakan bensin. Memang lebih bermodal lagi ya, ini skalengnya bisa tembus sekitar 25 ribuan. Ya 25 ribuan kalau untuk karburator ya bisa cukup lah untuk 5 karburator ya atau lebih. Nah, ini semua komponen-komponen spuir-spuirnya disemprot ya, semprot bolak-balik semprotnya. Ya, semprot biar benar-benar bersih. Tuh mangkoknya juga. Tadi rumah itu juga ya, rumah karbunya itu dibersihkan semua lubang ya. Semua yang terdapat lubang, terutama lubang-lubang yang sudah kita buka tadi, itu diusahakan terkena semprotan semua, agar semua kotoran, kerak-kerak ya, bau tak sedap bisa terbuang semua. Oke, next ya, langsung setelah selesai dibersihkan, kita langsung pemasangan kembali. Pemasangan kembali untuk diutamakan untuk spuir-spuirnya dulu, pilot jet ya. Kemudian main jet ya. Jadi nih pilot jet dulu. Cukup mudah ya menggunakan obeng min yang tipis ya, jangan yang tebal, nanti bisa merusak ya. Ini ada pilot jetnya. Tinggal dipasang aja, usahakan menggunakan tangan dulu ya, baru terakhir penguncinya menggunakan obeng. Jangan dibiasakan langsung menggunakan obeng, nanti takutnya selek ya. Nambahi kerjaan. Ini next pelampung, ini ada jarum pelampungnya juga. Dia sepaket satu set ya, jarum pelampungnya nancap di ya, nancap di lubang pelampung nantinya ya. Kemudian persiapan untuk pen pelatuknya ya, karena dia satu paket pen pelampung ya. Ini dimasukkan ke lubangnya dengan presisi. Setelah dibersihkan tadi, dipastikan lubangnya bersih juga. Ya, dimasukkan pen pelampungnya atau penguncinya. Jadi penguncinya ini nggak ada tahanannya ya, nggak ada ini ya, cuma nancep aja, bener-bener nancep. Jadi usahakan presisi ya, pas, hati-hati karena kalau getaran tinggi itu bisa copot juga ya. Tapi ini nggak ada, insya Allah aman lah ya walaupun gini ya. Ini juga ada setelan gasnya tadi, setelan throttle. Ini boleh dikencengin dulu. Nanti penyetelannya, untuk penyetelannya yang pasnya kita di video selanjutnya ya. Ini kita bongkar pasang aja dulu, bongkar, bersihkan terus pasang. Nah, ini usahakan masukkan dulu sampai pol semuanya ya. Di sini ada pernya boleh kita renggangin dikit biar nggak terlalu lemah. Jadi pernya nanti untuk mendorong balik, ini ada setelan udara ya atau setelan anginnya. Ini kita polin aja dulu, nanti baru kita setelnya, kita kurangin putarannya nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Ini untuk percontohan aja untuk kita bongkar pasang.
Oke, menggunakan obeng min yang tipis ya. Nah, next selanjutnya ini ada mangkoknya. Dia dirasa cukup ya. Cukup ini. Nah, pelampungnya main ya, dia bisa menutup ya, boleh sambil diembus. Itu asal dia masih main, insya Allah aman ya. Terus terakhir ditutup oleh mangkoknya ya. Mangkoknya ini terdapat 4 baut di bawahnya. Jadi ya, 4 bautnya jangan lupa dipasang secara bersilang ya. Kalau ketemu 4 baut atau lebih, itu memasangnya silang ya, agar tidak ada yang masuk ya, tidak ada yang mengunci yang tidak terlupakan. Oke, jangan lupa kita pasang dulu ya, pasang dulu menggunakan obeng secukupnya ya, secukupnya. Perkiraan kira-kira aja, ngencenginnya jangan terlalu kencang juga, dan juga jangan terlalu kendor juga. Jadi mekanik harus benar-benar punya perasaan ya. Jadi perasaannya harus tinggi ya. Jadi ini udah dikencangin ya. Setelah dikencangin jangan lupa masang ya tali gasnya ya. Tali gasnya itu dimasukkan ke dalam skep karbunya, skep yang ada jarumnya ya. Itu udah ada dudukannya. Jadi tinggal masukin springnya dulu, masukin pernya dulu ke dalam tali gas ya. Kemudian kita tekan dikit. Kemudian ada pentolan di ujungnya, itu bisa masuk ke dalam lubang. Dan pernya juga masuk ke dalam skepnya ya, lubang skep, sehingga terpasang sempurna ya. Next selanjutnya, setelah skepnya udah dipasang, ini hati-hati ya, emang kadang pernya ada yang ketemu yang keras ya, ada juga yang lembut. Next selanjutnya, setelah terpasang, boleh kita masukkan ke dalam karburatornya ya. Nah, di sini biasanya ada pentolan sedikit di dalamnya ya, ada 2 pentolan. Ada pentolan yang tinggi, itu untuk yang garisnya full. Oke, setelah terpasang dipastikan dulu naik turunnya bisa skepnya ya. Nah, kalau bisa naik turun insya Allah aman ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Kemudian di atas juga ada baut penutupnya ya, baut penutupnya ada 2. Tinggal dipasang yang di baut kanan dan baut kiri ya, atau boleh sebaliknya, kiri dulu baru kanan ya, nggak ada masalah. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya, membongkar dan memasang serta membersihkan ya, membersihkan karburator menggunakan cairan pembersih, atau kalau nggak ada cairan itu boleh menggunakan bensin dan kuas harusnya ya. Tadi kalau pakai cairan gitu, cairan tajam, itu bisa langsung bersih. Oke, next tinggal dipasang kembali ya. Jadi itu aja ya isi komponen karburator yang harus kita bersihkan. Ini tinggal kita pasang aja. Jangan lupa itu ada perpaknya ya, yang ada karet lawannya yang polos ya, yang polos lawannya ada karet sealnya, dalamnya ada karet sealnya ya. Hati-hati untuk karet seal, jika sudah keras itu boleh dilakukan pergantian ya, agar supaya tidak bocor. Efeknya kalau karburator bocor ya, hidup motornya nggak maksimal ya, agak nembak-nembak, ada rembes-rembes gitu ya, jadi kurang sempurna. Jadi usahakan kalau ini sealnya boleh diganti ya. Ini yang perlu kita lakukan. Terakhir tinggal mengencangkan baut. Jadi baut yang ada tuh dipasang terakhir. Demikianlah ya untuk pemasangan karburator, pembuka dan memasang karburator serta membersihkan. Semoga bisa bermanfaat ya untuk para pemula terutama ya. Silakan, selamat mencoba, jangan takut, jangan ragu.
tetap semangat ya, insya Allah sukses di depan mata. Demikian kita akhiri, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa yang belum subscribe, like and share, boleh komen-komen juga, kita saling berbagi aja. Semoga bermanfaat. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye.